Meminta maaf mungkin tampak sulit bagi sebagian orang. Apalagi jika kita meminta maaf tidak sesuai dengan apology language orang yang menerima permintaan maaf tersebut. Di mana seharusnya dengan meminta maaf kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Jadi apa apology language itu? Apology language adalah suatu metode atau teori yang dapat membantu seseorang meminta maaf dengan cara yang berbeda-beda. Tergantung pada kondisi dan metode yang sesuai bagi penerima permintaan maaf tersebut. Apology language meliputi menerima, accepting responsibility, genuinely repenting, making restitution, expressing regret, dan requesting forgiveness. Pertama, accepting responsibility. Accepting responsibility atau mengambil tanggung jawab adalah jenis apology language menyukai atau menginginkan mendengar pengakuan pelaku. Dan pelaku menyadari kesalahan atau dengan kata lain harus mengakui kesalahannya dengan sungguh-sungguh. Misalnya, saya salah tidak meminta izin kamu terlebih dahulu. Kedua, genuinely repenting. Genuinely repenting atau jangan mengulangi kesalahan. Untuk apology language seperti ini, hanya bisa meminta maaf saja tidak cukup. Memerlukan bukti nyata dari permintaan maaf kamu. Seperti komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Misalnya, saya berjanji untuk tidak mengulangi ini lagi, diikuti dengan perubahan. Ketiga, making restitution. Making restitution atau ganti rugi. Dalam jenis apology language yang satu ini, kamu harus meminta maaf dengan menawarkan ganti rugi. Dan apa yang kamu dapat lakukan untuk memperbaikinya. Dengan kata lain, tipe orang ini ingin kamu melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar ingin meminta maaf. Misalnya, aku akan mengganti sepatumu yang rusak. Keempat, expressing regret. Expressing regret atau mengungkapkan penyesalan adalah jenis apology language yang dibuat dengan menyiratkan perasaan penyesalan yang tulus atas kesalahan yang dilakukan. Dalam tipe ini, kamu perlu mengetahui dengan pasti kesalahan yang dibuat dan memahami perasaan atau emosi orang yang kamu mintai permintaan maaf. Kunci tipe ini adalah maaf, tapi hindari permintaan maaf yang asal-asalan. Misalnya, maaf, aku tidak menunggumu lebih cepat. Kelima, requesting forgiveness. Requesting forgiveness atau memohon ampun. Dalam tipe ini, kamu memberikan kuasa penuh kepada orang yang kamu mintai maaf. Apakah kamu akan dimaafkan atau tidak tanpa unsur pemaksaan. Beri dia waktu untuk memikirkan kesalahan yang telah dibuat. Biasanya orang dengan tipe apology language ini tidak mudah untuk berdamai dalam waktu singkat. Mereka akan membutuhkan waktu. Misalnya, saya tahu kamu belum bisa memaafkan saya sekarang, tapi saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi. Itu tadi deretan apology language, jangan salah menggunakannya. Semoga bermanfaat, tetap berpikir positif dan semangat.